Bismillahirrahmanirrahim. Saat umroh, jamaah yang batal wudhu saat tawaf diarahkan untuk wudhu dengan menggunakan spray, dengan semprotkan ke wajah, ya, dalam mulut, tangan dan rambut. Apakah wudhu ini sah? Sah kalau memang airnya mengalir. Dalam artian ini agak banyak, ya, sehingga airnya mengalir, ya, dan terkena semua anggota wudhu dengan air tersebut. Saat tahiyat terakhir menggerakkan telunjuk, apakah sesuai sunnah? Apakah ada dalilnya? Ikhtilaf para ulama tentang hadis menggerakkan telunjuk. Apakah ini hadis yang syadz ataukah hadis yang sahih? Yang menjadi perselisihan adalah lafaz menggerakkan itu, Pak. Bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah, di mana Zaidah bin Qudamah disifati oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun itu ya artinya perawi yang sangat thiqah. Bukan thiqah biasa, tapi sangat thiqah. Namun ia diselisihi oleh 12 perawi. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah Ibnu Hajjaj, di mana keduanya adalah perawi yang super thiqah, di mana keduanya tidak menyebutkan menggerak-gerakan itu, Pak. Sehingga menjadi perselisihan di zaman sekarang. Apakah kesendiriannya Zaidah bin Qudamah ini dianggap sebagai nyeleneh, syadz, ataukah itu tambahan perawi yang thiqah? Syekh Albani menganggap itu tambahan perawi yang thiqah. Sementara ulama yang lain seperti Syekh Muqbil menganggap itu syadz. Karena hakikat syadz adalah periwayatan perawi yang thiqah yang bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Dan definisi ini ada pada hadis ini. Namun Syekh Albani mengatakan bahwa tidak ada satupun ulama terdahulu yang mendhaifkannya. Tidak ditemukan ulama terdahulu yang yang melemahkan hadis ini. Adanya hanya mentakwil saja. Sedangkan takwil itu far'ut tashih. Terlebih di situ Zaidah bin Qudamah memberikan perincian yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain. Itu bahwasanya Zaidah bin Qudamah menyebutkan cerita di situ bahwa para sahabat di musim dingin mereka memakai jubah-jubah, dan ketika tahiyat terlihat jubah itu bergerak-gerak. Kata Syekh Albani, ini menunjukkan bahwa Zaidah bin Qudamah sangat hafal hadis itu. Ya, saya sendiri condong kepada pendapat Syekh Albani dalam hal ini, bahwa hadis tentang menggerakkan jari itu sahih, ya, sehingga sunnah. Namun terjadi perselisihan, apakah menggerakkannya itu dari awal tahiyat ataukah sebatas saat doa saja? Karena lafadznya di situ yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Syekh bin Baz mengatakan bahwa ini menunjukkan
digerak-gerakkan itu saat berdoa saja. Sementara Syekh Albani berpendapat bahwa digerak-gerakannya itu dari awal. Kenapa? Karena doa ada dua macam. Doa masalah dan doa apa? Ibadah. Dan tahiyat itu masuk dalam doa ibadah. Sehingga kata beliau disyariatkan dari awal. Dan insya Allah itu pendapat yang paling kuat. Allahu a'lam. Di sebelah rumah saya ada musola yang terdapat padanya ustadz atau imam untuk menghidupkan musola, dikarenakan sekeliling kontrakan semua, tetapi tiap waktu subuh hampir tiap hari tidak ada yang jadi makmum. Musibah ya. Jadi saya sholat di situ untuk menjadi makmum. Pertanyaan saya, lebih baik sholat di masjid atau di musola sebelah rumah yang sepi tersebut? Saya mau tanya, apa bedanya masjid dengan musola? Kalau di Indonesia dibedakan antara masjid dan musola. Kalau di Saudi tidak ada bedanya, Pak. Di zaman Rasulullah SAW, musola itu adalah lapangan yang digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi musola termasuk masjid? Ya. Musola adalah masjid. Musola tetap disyariatkan padanya sholat tahiyat masjid. Musola menurut pemahaman orang Indonesia. Maka antum sholat di musola itu artinya antum sholat di masjid. Ya. Tapi itu sepi. Tapi ada di samping masjid, di samping rumah. Maka yang lebih baik, Pak, kita dahulukan masjid yang dekat rumah. Yang lebih baik kita dahulukan masjid yang dekat apa? Rumah. Karena ada sebuah riwayat ya, disebutkan liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat rumahnya. Ya. Bolehkah kita sholat tahiyat masjid setelah matahari terbenam? Boleh, kan sudah kita sebutkan tadi bahwa sholat tahiyat masjid itu termasuk sholat zawatul asbab, yang memiliki sebab. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.